Kesulitan tidak hanya datang dari luar tetapi juga datang dari dalam, dari diri sendiri. Sebuah pengakuan jujur di awal pidato pengangkatannya yang disampaikan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung MPR hari Minggu. Pidato ini dari Pak Prabowo seakan merosting pejabat terdahulu. Presiden Prabowo mengajak berani untuk mawas diri, menatap diri, mengkoreksi diri masing-masing. Selain itu, ia juga mengajak mau mengakui adanya kebocoran-kebocoran, penyelewengan yaitu korupsi yang membahayakan generasi masa depan anak bangsa. Kita harus mau merangkul adanya kebocoran-kebocoran, penyelewengan di antara pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Demikian Prabowo yang dilanjutkan dengan kata-kata beliau, kita masih melihat saudara-saudara kita yang belum menikmati kemerdekaan. Terlalu banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita tidak punya pakaian untuk ke sekolah. Menurutnya sebagai pemimpin politik, jangan terlalu senang dengan angka-angka statistik yang membuat cepat gembira, cepat puas padahal belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga diterima di kalangan G20, merasa bangga disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran yang utuh keadaan kemiskinan di Indonesia? Banyak anak-anak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik, banyak sekolah-sekolah yang tidak terurus. Mari kita berani melihat kenyataan ini. Jangan seperti burung unta yang apabila melihat sesuatu yang tidak enak, kepalanya dimasukkan ke dalam tanah. Mari menatap ancaman dengan gagah, bersatu untuk mencari solusi. Saya bertepuk tangan ketika Presiden terpilih Prabowo berpidato di hadapan sidang paripurna tersebut yang dihadiri para tamu undangan yang terhormat dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Saat Prabowo berpidato dengan lantang mengatakan kita jangan terlalu percaya dengan angka-angka statistik tanpa melihat realitas secara langsung. Kita jangan bangga masuk negara 20 besar tapi rakyat kita banyak yang miskin. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak bisa makan pagi sebelum ke sekolah. Terlalu banyak yang tidak punya pakaian untuk ke sekolah. Terlalu besar angka kemiskinan dan lain seterusnya. Di sini tampaknya Prabowo ingin menunjukkan bukan hanya kepada warga negara Indonesia bahwa ia berbeda dengan Jokowi dalam melihat realitas yang terjadi di tanah air. Namun ia juga ingin menunjukkan kepada pemimpin dunia bahwa beliau akan menjalankan kekuasaan pemerintahannya berbeda dengan cara Jokowi yang berpatokan dengan angka-angka statistik tapi tidak melihat realitas di lapangan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Sejurus kemudian Prabowo mencanangkan tekadnya untuk swasembada pangan, tidak ingin bergantung kepada impor pangan, mencanangkan swasembada energi, meneriakkan bahwa dia akan melakukan pementasan korupsi dengan penegakan hukum yang tegas dan keras. Mewanti-wanti kepada para pejabat tinggi negara agar menjadi teladan sambil mencontohkan bahwa ikan yang membusuk mulai dari kepalanya. Tetapi tentu saja kita mesti menyadari bahwa pidato bersemangat seperti itu, seperti Pak Prabowo itu juga pernah disampaikan Jokowi di awal terpilihnya sebagai presiden di tahun 2014. Pidato baik itu kemudian tidak nampak dalam perjalanan kepemimpinannya, terutama pasca tahun keempat menjelang pemilihan presiden tahun 2019. KPK dilemahkan, oligarki difasilitasi dengan Omnibus Law dan seterusnya. Buruh mulai menjerit, mahasiswa mulai berdemo. Tapi tampaknya Jokowi telah teraliansi dengan kenikmatan semu kekuasaan sementara. Kita semua tahu selanjutnya jadi apa. Semoga Prabowo mengambil pelajaran dari kepemimpinan terdahulu yang jauh dari janji kampanye dan pidato kenegaraan tersebut. Pada hal-hal yang kurang baik kita belajar untuk tidak mengulanginya. Dan pada hal-hal yang baik kita belajar bagaimana meningkatkannya menjadi lebih baik. Kita amati langkah Pak Prabowo setahun, 2 tahun ke depan. Kita kawal apakah ada perbaikan signifikan yang beliau lakukan, harus kita ingatkan dan harus kita berikan masukan. Ke depan biar waktu yang memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa Pak Prabowo lebih baik. Selamat bertugas Pak Presiden Prabowo. Peace.